Pagi, mari sama-sama tundukkan kepala sejenak. Bapa yang bersemaian kerajaan surga, yang boleh kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi yang cerah, kami mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, akan mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan kepada surga, dan kami rindu juga untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus menyucikan hati dan pikiran kami, dan kami juga boleh mendengar doa syafaat kepada Bapa di surga. Haleluya. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita akan membaca firman Allah. Markus pasal 16. Markus pasal 16 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Markus pasal 16 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu bagi kita dari pintu kubur? Tapi ketika mereka melihat dari dekat, batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan. Dia telah bangkit. Ia tidak di sini. Lihat, inilah tempat mereka memberikan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada muridnya dan kepada Petrus yang mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka lari meninggalkan kubur itu, sebab gempar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sudah Yesus sendiri dengan perantara murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbiasakan tentang keselamatan yang terkekal. Puji Tuhan, satu mulia yang indah. Kita menyembah bukan pada Allah yang berupa manusia, yang menjadi manusia Yesus. Ingat, Yesus dia tidak mati selama-lamanya. Dia tidak mati selama-lamanya, tapi kembali dia mati. Dia mati hari kemudian. Berarti kalau dia bangkit, berarti hidup. Kalau murid-murid Yesus atau katakan ibu wanita-wanita yang mendukung Yesus dalam Maria CS ingin mencari Yesus minyak tapi tidak ada. Yesus atau Allah sebagai Nabi sesuai dia. Tidak ada Nabi yang dikatakan bahkan hanya Nabi yang bernama Yesus. Nah, kalau dia bangkit berarti hidup. Kalau dia berarti hidup, dia bisa memulihkan, menolong kita yang hadapi takut atau cemas, khawatir, bingung. Apa yang terjadi pada firman? Wanita-wanita mencari Yesus, masuk ke kubur Yesus. Ternyata apa yang terjadi? Dia bertemu seorang malaikat menjadi orang muda yang pakai jubah putih. Dan apa kata Alkitab pada ayat yang ke-6? Tapi orang muda itu berkata pada mereka,
jangan takut. Kamu dari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Yesus telah bangkit. Dia tidak di sini. Lihatlah, ini tempat mereka membarikan Yesus. Dan Yesus tidak mati. Dia tidak mati. Dia bangkit. Dia tidak mati selama-lamanya. Tapi pada hari ketika dia bangkit, juga tidak satu ketika firman Allah 19 tadi masa sampai 5 harus satu ketika akhiri sangka Allah orang yang mati dalam Tuhan. Orang yang mati Tuhan dari bangkit dalam tubuh kemuliaan, dan Yesus juga bangkit yang sulung dalam tubuh kemuliaan. Tembok tidak bisa melawan kuasa. Jangan takut dengan masa depan. Jangan takut dengan bisnis saudara hari ini. Bisa menghadapi problem yang berat. Ada masalah yang sulit. Tapi Alkitab berkata, jangan takut. Yesus telah bangkit. Oh, dia bangkit. Dia sanggup menolong saudara. Oh, dia berarti. Oh, dia hidup. Dia sanggup menyelesaikan persoalan saudara. Ingat, 5 roti 2 ikan. Ada kuasa di dunia. 5.000 laki-laki 2 wanita. Dan masih ada sisa 12. Dan taat kepada Yesus. Ketika murid menghadapi badai yang menakutkan, dan tenanglah. Badai itu tenang. Lihat kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Demikian hari ini. Firman Allah berkata, tenanglah. Ada Yesus. Yesus yang hidup, yang sanggup menolong saudara, yang sanggup memberkati saudara, yang sanggup menyelesaikan saudara, yang sanggup membuka jalan saudara, yang sanggup menyembuhkan saudara, yang sanggup apapun yang saudara hadapi hari ini. Dia hidup. Amin. Mari sama-sama lanjutkan doa. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyembah Allah yang hidup dan dahsyat. Kami serahkan segala problem kami semua kepada Bapa di surga. Sebentar kami akan bekerja, berdagang, sekolah, sampai perjalanan kami dengan selamat, pulang selamat. Tuhan kami akan mencari manusia. Mari kami besok pagi dalam tubuh yang sehat dengan tidak bersama. Berkati Bapak Presiden, Pak Menteri, para Gubernur, Pak Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para rawat Polri. Beri kami hikmat yang dari surga. Sedangkan kasih terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan Roh Kudus sekarang hari ini sampai malam. Yang cinta dia katakan.